Untuk apresiasi kepada mereka-mereka yang telah mendedikasikan diri mereka, hidup mereka selama ini untuk PPM. Jadi itu perlu kita berikan apresiasi. Siapapun dia, baik yang mereka di sekretariat ataupun senior-senior yang selama ini mendedikasikan hidup mereka di PPM, perlu buat saya ya. Tadi itu dari DKI Jakarta semua Pak, DKI Jakarta. Iya, itu para senior di DKI, yang mana acara ini diinisiasi oleh Pak Abdul Zakaria. Dan saya diundang untuk bertemu muka bersilaturahmi dengan para senior di DKI. Khusus untuk Pak Dewara bagaimana Pak? Penghargaannya sama atau apa? Ya, Pak Dewara juga sama bentuknya, tetapi dia diinikan juga dengan jaket. Ya, dia kan mantan ketua, posisinya sebagai ketua. Jadi, ya, mau dalam organisasi itu kan pasti ada ketua dan anggota. Nah, pada saat dia menjadi ketua kan tanggung jawabnya pun ada lebih. Sehingga ada lebih lah nilai yang kita berikan dalam bentuk jaket. Dengan penghargaan ini Pak, harapan Pak Beno kepada mereka bagaimana Pak? Apalagi mereka mantan-mantan yang dulu. Wah, Artinya penghargaan itu satu adalah rasa terima kasih saya kepada mereka-mereka yang mendedikasikan hidup mereka selama ini kepada PPM, sehingga PPM masih ada hari ini. Kemudian yang kedua adalah supaya mereka tetap mau bersama-sama bergandengan tangan dengan saya yang memimpin hari ini, Dapat Jamarga Ferry, untuk tetap membawa organisasi besar ini kepada tujuannya. Jadi saya nggak bisa berjalan sendiri tanpa juga dukungan para senior. Itu saya harapan saya gitu. Jadi dengan rasa terima kasih saya, apresiasi saya kepada para senior tentunya bagaimana kedepannya saya tetap disupport, didukung, jika nasihat sekalipun kalau memang itu saya sedikit salah, ya perlu saya juga siap. ada berapa orang dari Pak Beno? Dapat 14 orang ada? Yang apa tuh? Dapat penghargaan tadi. Ya, ada 14 yang dianggap yang mendapat kriteria itu kan dari pihak penyelenggara dan saya sendiri. Dan nanti mungkin akan muncul di daerah lain pun nanti saya akan berikan juga nanti. Terima kasih, silakan Mas. Pak, terkait acara hari ini Pak Ketum, bisa diberikan sedikit pandangan dan gambaran Pak untuk tadi sempat disebut juga bagaimana tetap PPM sebagai organisasi di bawah pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Ketum, apa sih yang menjadi sebuah blueprint Pak dengan adanya diadakan acara hari ini Pak untuk Ya, sebuah silaturahmi? blueprint tentunya menjadi perintah kepada saya pada saat periode pertama saya adalah yaitu melaksanakan konsolidasi. Itu penting karena organisasi ini kalau tidak memiliki perangkat sampai di bawah itu bukan organisasi. Jadi tak kalah saya menjadi ketua umum maka perangkat ke bawahnya PD, PC dan ranting itu ada. Kalau tidak ya itu bukan namanya organisasi lagi. Saya ketua umum yang apa namanya kan gitu. Jadi patut untuk kita ketahui dalam organisasi itu memiliki perangkat dari pusat, daerah, cabang maupun sampai ke ranting. Kemudian adalah melaksanakan daripada sosialisasi daripada jiwa semangat juang 45 itu perintah. Ya. Kemudian dalam konteks hari ini judul dan tema saya adalah kemandirian. Jadi blueprint hari ini adalah menyangkut kepada ekonomi. Organisasi itu harus berjalan. Kalau tanpa ekonomi atau kemandirian kita tidak bisa jalan. Maka yang mau saya sampaikan bahwa di dalam konsolidasi saya ke daerah, saya melihat peluang-peluang yang ada di setiap provinsi itu kita buat dalam satu blueprint besar. Nah nanti di situ daerah-daerah akan bekerja sama lintas provinsi para ketua-ketua atau bekerja sama dengan pengusaha yang mampu untuk mengambil produk-produk unggulan yang ada di daerah. Maka PPM hari ini juga harus tampil sebagai entrepreneurship maupun dia sebagai pebisnis. Ya, tidak hanya mengurus organisasi, tapi secara ekonomi kita harus mapan dan mandiri. Pak, terkait tadi ada statement sedikit bahwasanya juga mendukung pemerintahan terutama di bawah Pak Prabowo. Itu gimana Pak? Itu implementasinya? Dalam pada saat saya terpilih pada periode kedua kemarin, memang PPM memiliki sikap ya bahwa kita mendukung pemerintah hari ini Bapak Presiden Prabowo dan Gibran ya, yaitu dengan mendukung terhadap 8 aset kita tadi. Satu program yang unggulan yang kita punya hari ini adalah Patriot Pangan Pancamarga. Itu satu program yang kita ambil nanti. Dalam menjalankan ini perlu kita fokus kepada satu
besar yaitu Patriot Pangan Pancamaka, itu ketahanan pangan nanti menjadi kemandirian pangan. Nah itu menjadi fokus kita. Jadi hari ini TPM FPRI mendukung penuh terhadap pemerintahan hari ini, yaitu di bawah pemerintahan Bapak Prabowo dan Gibran. Pertanyaan pamungkas saya Pak, apa harapan Bapak terutama bagi perkembangan di internal organisasi PPN maupun hubungan keluar, terutama tadi Bapak sebutkan mendukung pemerintahan Prabowo, harapannya ke depan Bapak untuk tetap menselaraskan posisi atau positioning PPN sebagai sebuah organisasi yang di bawah kepemimpinan Bapak dapat lebih meningkatkan lagi kemaslahatannya terutama bagi kemajuan negara ini, apa Pak harapan ke depannya? Ya itu tadi, kita menselaraskan dengan hubungan kita dengan pemerintah daerah terutama, baik itu di pusat sampai di daerah, dengan mendukung program pemerintah itu sudah menjadi satu bagian. Ya, jadi tidak hanya kita mengurus organisasi, tetapi program yang harus kita dukung yang real itu adalah program pemerintahnya. Apa program unggulan di satu daerah, itulah kita harus lakukan itu. Sehingga hubungan kita hari ini kan kita harus mengikuti dan taat kepada apa? Undang-undang keormasan. Undang-undang keormasan harus apa? Kita harus memiliki SK Kumham. Artinya apa lagi? Bahwa kita harus bersama-sama dengan pemerintah, baik di pusat sampai daerah, kita harus bergandengan tangan dan memberikan dukungan penuh terhadap program-program unggulannya. Gitu. Karena kita adalah bagian daripada keturunan anak, cucu, pejuang dan veteran. Maka hari ini kita juga harus menjadi apa? Menjadi orang-orang yang bertanggung jawab terhadap masa depan Indonesia ke depan. Siap.